Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ustazah Raisul Madrasah Rawdatul Atfal Miftahul Ulum, Ibu Kepala RA yang kula hormati bersama Bapak Ibu gurunya. Enten Bapak enten boten jak sedaya nggih. Ibu-ibu dan bapak enten Pak. Yang kula hormati yang jelas ini ibu ya. Betul Mbak karena sudah punya anak. Yang kami hormati ibu-ibu wali murid RA Miftahul Ulum Roso Kerep Sumo Pito ya. Kalau was tadi teror karena cecet teror. Saya diminta oleh Ustazah yang ada di sini untuk menyampaikan parenting. Biasanya kalau menyampaikan parenting itu yang rata-rata diinginkan tentang kecerdasan anak, tentang bakat anak. Kemudian 2 hari yang lalu ternyata temanya tentang pengasuhan anak di era digital. Sehingga ini saya harus menyiapkan materi. Mudah-mudahan hari ini panjenengan sedoyo ingkang hadir selaku orang tua yang selalu bahagia, orang tua yang bahagia, orang tua yang bahagia. Kok kalau zaman amin jelas ketoro menderita ini. Saking enjoy Mbak, suaranya jenengan merdu. Mau menderita atau bahagia? Bahagia dong, ya. Putra putrinya ingin yang wajahnya ini bahasa Jawa ya, bersengut, merengut atau cerah ceria. Saya ulang lagi, putra putrinya ingin anaknya bersengut, merengut, menggerut atau yang cerah ceria bahagia. Cerah ceria bahagia. Jenengan putra putrinya kepingin cerah ceria bahagia. Dimulai dari siapa kira-kira supaya anaknya supaya cerah ceria bahagia? Orang tuanya. Monggo ditinggali kanan kiri. Adakah orang tua yang masih menderita? Betul ini. Mungkin enten tepuk bahagia. Ternyata masih belum bisa tertawa hahaha hihihi huhuhu. Ya, dipastikan susah, sedih, menderita, resah, gundah gulana. Lihat saya itu tes dulu. Jangan-jangan nggak terdengar suara saya. Didengarkan. Lanjutkan angka yang saya sebut. Paham ya? 3, 4, 6, 7, 9, 10, 1. Sekarang fokusnya kedua. Tambah 2 angka yang saya sebut. Ya, gampang Bu. Betusan dredeg. Ya, dijawab bareng-bareng. 6, 9, 11. Mulai. 1, 3, 6, 5, 7. Yang sudah jenengan sebutkan, ya, yang jenengan sebutkan ditambah 1. Bingung? Yang jenengan sebutkan tambah 1. Saya ulangi, cluenya yang jenengan sebutkan tambah 1. Saya mengucapkan jenengan tambah
tiga. Ingat yang pertama. Ini Kak cerdas kayak saya. Malah ini kecerdasan. Ingat dulu pertama yang disebutkan tambah 1. Perintah awalnya dari saya adalah tambahlah 3. Yang jenengan nanti bersuara keras berarti tambah 1. Tes. 4. Belumnya tambah 1. Ya. Kemudian tambahkan yang dari saya tambahkan 3. Perlunya kata pengantar pertama tambah 1. Tapi perintah dari saya itu tambah 3. 4. 6. 10. 8. 12. Paham ya? Tadi tes pendengaran, tes otak. Sekarang tes mata. Jadi dengan sebutkan dari yang saya munculkan. Lihat saya. Look at me. Kelingking, tunjuk, jempol, tunjuk, kelingking. Jari manis. Jumlahnya mulai. 2, 4, 5, 1, 2, 4, 2, 5, 1, 3, 5. Tepuk tangan dulu semuanya. Mulai. Sudah ada yang tadi tidak ada yang senyum, jadi sudah mulai senyum. Pernah diajarkan untuk bahagia di era ini? Versinya macam-macam. Versinya macam-macam. Saya ambil yang mudah saja. Nanti ketika kita bahagia, aku bahagia, ini. Kemudian setelah lirak-lirik atau tolak-tolak tetangganya, siapakah yang giginya tidak terlihat? Berarti nggak bisa tertawa. Bahagia, aku bahagia, ini, langsung tolak-tolak. Bismillahirrahmanirrahim, semuanya menjadi bahagia. Tepuk bahagia. Aku bahagia. Ini ada yang giginya ditutupi. Kosong paling Pak. Oke, kita mulai. Enggak bisa. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum nanti kita membahas tentang problem solving bahasa keren. Problem itu masalah, solving itu memecahkan masalah pengasuhan anak di era digital. Sebelum masuk ke sana, problemnya saya lihat dulu. Cek masalahnya di mana. Siapakah yang hari ini tadi pagi yang sudah marah dengan suaminya atau anaknya gara-gara HP? Belum. Sampun gitu. Putra pinter Bu. Yang dimarahi yang umur berapa? 1. Usia berapa? 8. Kelas 4, berarti 10 tahun. SD atau MI? MI sudah Sabtu masih masuk atau sudah itu? Masih masuk. Gara-gara apa kok dimarahi anaknya? Ya, aku jelas tidak pilih. Tadi pagi. Tadinya marah efek dari nanti ketemu di sini. Siapa yang dari pagi selain Mak Isbu? Wiwit, hebat presiden.
Wali sini sudah bisa bahasa Arab. Bu Wiwin, tapi tak belum. Murid-murid padahal ya, pokoknya murid-murid. Spiritual parenting yang kami suguhkan ada hubungannya dengan menata hati dan bagaimana kita bisa beribadah menjadi hamba Allah yang senantiasa dibahagiakan. Itu yang penting. Yang kedua, siapakah dalam 1 minggu ini ada ucapan tak banting Habib? Ada ya? Parah. Kelas berapa? 3. Oh, SMP. Cewek cowok? Cowok. Makanya dibanting dengan sanjang tombol ini. HP banyak banting ya. Tahu HP kita boleh. Masih belum bisa cerah ceria bahagia setelah laptopnya. Parenting itu dari kata-kata parent are mother and father, abi wa umi, ayah kali ibu, itu parent. Jadi parenting itu bukan bagaimana cara mendidik anak saja, tapi bagaimana menjadi orang tua. Jadi menjadi orang tua itu memang harus diharmoni supaya kita jadi orang tua yang bisa memuliakan anak. Akrimu awladakum, muliakanlah anakmu. Ya, ini perintah Rasulullah, memuliakan anak. Bagaimana supaya anak kita ini dimuliakan oleh Allah, diridhai oleh Allah? Tentu kita orang tua juga harus punya rasa kasihan, rasa belas kasih, ngesakno dan seterusnya. Karena ridho Allah terletak pada jenengan, pada orang tua. Jenengan muring-muring nanggone anak, Allah akan lebih marah lagi kepada putra-putri jenengan. Kalau ke rumah saya terapi ke anak, itu pertama kali yang terapi bukan anaknya langsung. Siapa? Bokne. Bokne terapi fisik pasti bermasalah dengan orang tua. Kalau anak yang bermasalah pasti ada masalah dengan orang tua. Karena ridho Allah tertahan oleh hati orang tua yang masih keruh, masih budak, masih tertahan hal-hal lain, sehingga kasih sayang Allah belum sampai masuk ke hati anak. Untuk merubah anak, rubah dulu orang tuanya. Setuju? Alhamdulillah, setuju. Lanjut. Aku kan bisa jadi asisten saya. Next. Saya nama lengkap Muhammad Zainul Rafiq. Saya dari Kesamben dan saya kepala sekolah di SD dan ketua kakak TPAI. Kemudian saya juga aktif di MUI. Saya bukan penyiaran gitu ya. Saya motivator terapis. Terapis itu ya, dan tadi sih kurang bener, terutama hati pikiran yang kacau, balau, resah. Tadi ya, susah, sedih, resah, gelisah, duka, nestapa, dan lara menderita. Awan, wai mangan gak kodu, bengi wai turu gak seduru. Insomnia, fobia, trauma, munggah lelipes, ingin untuk semaput, nyabrak berata supaya nyabrak segoro. Ketemu wong gendut gak wani, ketemu wong guru itu jotosi. Ada itu ya. Dan di rumah ada majelis yang kami adakan. Lanjut, panggil saya Pak Rafiq. Nanti kalau ketemu dimanapun berada bisa di sharingkan. Alimu auladakum tadi ya. Didiklah anak-anakmu dengan pendidikan yang sesuai masanya, karena mereka itu diciptakan untuk masa yang berbeda dengan masa kamu. Sekarang saya tanya, sekarang itu banyak orang mengatakan zaman milenial, ya. Padahal
betul zaman milenial, tapi ada orang-orang yang berdasarkan kelahiran itu ada yang generasi milenial. Generasi milenial itu generasi yang lahir setelah tahun 1980 sampai 1895. Jadi di sini semuanya rata-rata. Jadi 1980 sampai 95 itu generasi milenial, generasi pertama. Karena pada waktu itu di 95 terakhir itu sudah mulai ada namanya digital, walaupun belum secanggih sekarang. Zaman sebelum itu tahun 69 sampai 79 sampai 79 itu generasi X. Generasi X. Kelihatannya ada mbah-mbah yang di sini yang generasi X. Aku kan mbah, mbah tadi. Kalau saya buka kacamata saya kalau tanpa kacamata itu agak berat, sehingga di sini dengan 18 tahun. Kalau saya bukan begini 68. Lahir tahun berapa enggak? 69, pas 69. Di generasi X sampai 79 di generasi X. Belum ada laptop, adanya komputer yang besar-besar itu, radio besar-besar, TV besar-besar. Kalau TV-nya rusak, biasanya dapat mbak ditutupi. Itu filosofi zaman orang dulu supaya anak manut digepuki. Generasi X seperti mbak, termasuk saya 69 sampai 79, saya di dalamnya. Ini perlakuan anak manute kudu digepuk, nek gak digepuk gak mari-mari. Tuman, nah bahasane. Ini generasi tuman. Ini ya. Generasi setelahnya ini masih mewarisi, berarti yang 80 sampai 95 tadi itu yang mewarisi hampir 90% watak dan sikap dari orang tuanya, sehingga masih ada generasi milenial pertama, anak atau orang yang lahir tahun 80 sampai 95, nek duwe anak, nek manut, nek kepengin manut padha kali bapak ibu biyen. Aku biyen manut ku ya krono digembok, saiki awakku nek gak langgar manut ya kudu tak gembok. Kadang orang sekarang yang main pukul dengan anaknya, jiwit, ngeplak, nyadur, kasih ada dia. Berapa menit? Bisa ini, biar kita tidak suka kehidupan warga negara yang ada di dalam ini. Jadi generasi selanjutnya, milenial yang kedua 96 sampai 2010. Ini generasi Z yang menjenengan tadi 80 sampai 95 itu generasi X, milenial pertama. Generasi Z itu milenial yang kedua. Itu sudah mulai canggih, tapi masih canggih sekarang tentang digitalnya. Ketika ada TV yang rusak, laptop yang komputer yang rusak,
wis gak dikepuk maneh. Ya Pak no dipasrahno nang tukang servis. Artinya apa? Kalau kita nggak mampu mendidik anak dengan baik, anaknya nggak usah dikeplaki, disadungi rusak. Disadungi, dikerasi tambah rusak. Apalagi generasi sekarang ini generasi anak yang lahir 2012 sampai 2024. Nah, ini sudah masuk generasi alpha. Z ya, Z. Ya. Perlakuannya harus lemah lembut seperti jenengan punya laptop, seperti kita punya HP. Nek rusak ojo dibanting, ojo diduduki. Ya. Apa yang terjadi? Ya, itu masuk rosokan. Filosofinya begitu. Nah, bagaimana pengasuhan anak sekarang di era digital? Anak yang sekarang menjadi orang tua lahir 2011 ke bawah, berarti generasi milenial kedua itu sudah pegang HP di masa mulai balik sampai tua. Dengan masuk generasi yang 1080 sampai berapa? 95 ya, 95. Artinya jenengan mulai pegang HP itu sudah rata-rata usia di atas 20 tahun. Jenengan baru pegang HP rata-rata usia di atas 20 tahun ya. Nah, ketika usia 20 tahun jenengan pegang HP dan kemana-mana, apalagi jenengan juga kecanduan HP, maka ketika jenengan hamil pun itu juga anak sudah kenal HP lewat sinyalnya. Saya urut begitu. Jenengan ketika hamil secara sadar atau nggak sadar, jenengan itu sudah mengenalkan HP sejak anak masih di dalam kandungan. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Kita itu diciptakan oleh Allah, pertama kali yang bisa merespon itu lewat sam'a, lewat pendengaran. Ketika jenengan hamil, yang jenengan bawa esok awan sore bengi, lendangan turu makan jalan, HP yang saja direkam oleh anak yang ada di dalam kandungan. Pantaslah ketika sudah keluar, anak nangis bayi diwenehi HP langsung kelakep. Bisa dipahami? Nah, karena sudah di dalam kandungan, sudah pendidikan pranatalnya itu sudah didului HP, sehingga ketika lahir, melahirkan saja itu bagaimana supaya nggak terasa lemes dengan terapi HP, baru harus bukan piro gitu ya, HP dijelek fokus pada kelahirannya. Tapi ketika masuk rumah sakit, masih pembukaan jamur 8, kita masih nyantai bukan HP ya. Jadi pas keluarnya anak kita itu ya karena juga hasil pertolongan silangan HP. Pantas kalau sekarang kita mengatakan bagaimana bisa terjadi seperti itu. Nah, kita lihat. Ditantang yang nyala surat. Kemudian kita kontrak jam sampai jam itu. Jam 10. Jam 10 ya. Tetapi sepisah mana, sepindah hari. Kita selesaikan sampai jam pinter supaya nanti saya bisa ngatur waktu. Rata-rata kalau saya parenting itu 2 jam ya. Itu pun
buka sampai 4 jam. Sepakat sampai jam itu supaya saya bisa ngatur waktu. Yang bikin jam 10 angkat tangan, kita mau. Sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Oh kalau jam setengah 11 Ustazah sedikit juga oh 17 sampai jam 11 bisa Eman sampai jam 10 nanti karena rata-rata kalau ada parenting semacam ini itu mendaga lebih dari 1 kali masih ada kelanjutannya D3 fokus kita hari ini adalah tantangan pengasuhan di era digital. Tadi sudah diawali seperti itu kronologis dari lahirnya anak kita. Sehingga tantangan sekarang ini saya bagi jadi 3 dari berbagai macam informasi dan referensi. Yang pertama di HP itu negatifnya itu konten-konten berisi kekerasan. Ibu-ibu yang kita lihat di HP apapun tayangannya, apapun tulisannya itu direkam oleh pikiran kita. Saya ulang lagi, apapun yang kita lihat, kita dengar, kita baca di HP itu terekam oleh pikiran kita. Saya akan tunjukkan panjenengan bahwa pikiran manusia itu ada 3. Ada pikiran sadar, ada pikiran tidak sadar, ada pikiran bawah sadar. Pikiran sadar jenengan memperhatikan saya dengan baik, numpak sepeda untuk omah dengan selamat, ya, omah itu sampai togone, ya. Itu sadar, ya. Menulis sadar, mendengar sadar, ini sadar. Tapi kesadarannya ada yang tingkat tinggi, sedang, ada yang di bawah. Tergantung dari fokusnya. Maka saya sering mengatakan kenapa satu kelas hasilnya nggak sama, padahal gurunya bodoh, pelajarannya sama, waktunya sama, materinya sama, hasilnya nggak sama. Salah satunya adalah karena fokus kesadarannya berbeda. Yang kedua dari kecerdasan. Ini sadar. Yang kedua tidak sadar alias senafut. Pingsan. Ya mungkin karena sesuatu sehingga nggak sadar. Orang yang nggak sadar ini kalau semacam itu, ini urusannya nanti rumah sakit. Ya urusannya puskesmas. Contoh ada anak kena bal-del, kita nggak sadar mabuk. Dengar keluarganya kecelakaan, kaget, mabuk. Semacam ini boleh diberi minyak, aromaterapi, diberi minyak apa, dipijit, kadang-kadang jarinya boleh. Yang tidak sadar semacam ini. Ada yang bawah sadar. Bawah sadar itu hasil dari pengulangan beberapa informasi yang masuk ke kita. Jadi kan bola balik tinggalin kok di HP nih, seneng masak awal. Maka kalau 21 kali tayangan dengan lihat secara berurutan, maka jenengan akan kecanduan hari yang berikutnya kepingin lihat masakan yang lain. Jenengan senangnya drakor mawon terapi. Ya. 21 kali lihat drakor sudah masuk alam bawah sadar, maka yang ke-22 jenengan pasti kepingin lihat drakor lagi. Ini saya tunjukkan salah satu yang jeleknya kalau tidak hati-hati dengan 21 pengulangan. Saya bongkar. Mungkin boten menyakitkan hati jenengan. Kalau ada yang tersentuh atau tidak jatuh, dan jangan memarahi saya, ini ilmu jenengan adalah kabupaten.
Ada lagi ya? Di dua kan tiket berapa kita? Ada ya? Oh, ada satu. Saya saja jenengan enak-enakan HP yang terus dapat WA dari teman lama atau teman baru dari seorang laki-laki. Kalau itu jenengan jawab dan respon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masih ingat saya kan? Siapakah Anda? Oh, teman lama kamu. Oh iya, sudah. Responnya itu sampai 21 jawaban jenengan tanpa sadar masuk ke alam bawah sadar. Apa artinya alam bawah sadar? Rekamannya kuat dan sulit dihilangkan. Kalau sudah nyaman dengan 22 jenengan HP yang dengan orang itu, maka dipastikan jenengan besok kepingin HP-an lagi dengan orang itu. Gak bahaya. Nah, inilah yang terjadi banyaknya sel itu yang merusak rumah tangga. Tak kroso gara-gara WA 21 plus 1 sudah masuk alam bawah sadar, pasti ngerti. Aku kok nyaman ya dengan kamu. Kalau sudah kata-kata nyaman dengan kamu, maka di sini tidak aman dengan suaminya. Bahaya. Maka hitung, kok jenengan asik, itu benar sih. Hitung, 15, wis deh, aku besok anakku namanya Erhan, plus Assalamualaikum, 17 selesai. Anak-anak kita juga begitu, yang kecanduan HP itu karena sudah lebih dari 21 kali. Ya, alam bawah sadar termasuk kebiasaan, keyakinan, ini alam bawah sadar. Nah, sekarang saya tunjukkan yang pura-pura tidak sadar tadi. Kan ada sadar, tidak sadar, dan alam bawah sadar. Yang alam bawah sadar itu yang kecanduan, yang berulang-ulang kalau nggak melakukan rasanya tidak enak karena kecanduan. Nah, ada yang tidak sadar bahwa saudara Sayyidina Muhammad. Misalnya keluarga jenengan, tetangga, teman siapapun, ketika ada orang pingsan, ya pingsan, kok dipuni jadi pancet air, diolesi begini, ya tetap ada dua cara. Apakah orang itu sadar betul atau tidak dari ilmu kesehatannya begini. Satu, di matanya dibuka. Kemudian kita punya HP ada lampu, ya. Lampu dinyalakan, senterkan, pusatkan cahayanya kepada retinanya. Primanya dibuka, disenterkan, kok kedip prinsip mutlak dia sadar. Mutlak dia sadar, nggak perlu dipijeti sampai bulet-bulet, nggak perlu dibalsem sampai kepanasan gobres-gobres. Sadar pak, tapi larinya lemes, mungkin lemes karena tidak sehat. Atau yang kedua, kadung isin nggak gelentan. Ini kalau punya HP, Pak, bagaimana kalau punya HP melihat orang ini sadar dan tidak sadarnya? Yang kedua, ditelentangkan tidurnya, kemudian sikilnya ditekuk, bahannya sama sedih. Nah, ditekuk dulu, ini kan tekuk situ. Praktek. Intinya nggak ya. Nah, itu ya. Nah, orang yang sadar ketika kakinya ini sudah diminta kita tekuk ya, kita tekuk seperti ini, dia kok bertahan, otaknya merespon sadar. Ketika ditekuk begini kok melempang blek, balik-balik itu blek, nah berarti memang dia tidak sadar alias pingsan semaput rumah sakit, puskesmas atau aromaterapi atau pingsan. Ini ilmunya. Bojo iki kemana saja tahu pura-pura sih. Dengan psikolog ya. Murid kalau lah tanya akan melayu.
lari dari hutang, lari dari tanggung jawab, mendapat semabuk. Anak dan keluarga kita mungkin suatu saat seperti itu. Ya. Ya. Konten negatif di HP, kekerasan, pornografi, ya. Ajaran sesat sekarang sedang viral, lakoni, Mama Bukron. Saya bicara dengan jin, sebut malaikat, mungkin nakir pada dewi menjaga neraka. Nah, ini saya sesat. Yang kecanduan gadget, ya, ini mengabaikan. Kalau sudah kecanduan gadget, ini biasanya mengabaikan apapun di sekitarnya, asik dengan HP-nya. Nek nggak dijawab kan, tidak asik. Nanti bagaimana caranya? Yang padahal ketika anak sudah HP yang begini, dia sudah masuk alam bawah sadar. Supaya nanti waktunya nggak terlalu lama gitu. Ketika anak sudah asik HP ya, ini kesempatan dengan untuk memasukkan kalimat positif. Kesempatan dengan untuk nuturi, gak malah nyeneni. Mengapa? Karena ketika dia masuk alam bawah sadar, dia menerima respon positif maupun negatif dengan sangat cepat. Contoh, kalau nanti terakhir, Buwi dengan tujuh Buwi, dengan tujuh sistem psikologi, atau contoh kasus, dengan tujuh kawan, ambil kau dengan betul, jenengan punya masalah apa dengan anak tentang HP? Main HP terus jelas lagi. Efek dari main HP terus jenengan sing kudu didandani anaknya Pak. Pengaruhnya main HP bukan jenengan pun apa jeleknya. Pengaruh jeleknya apa? Sholatnya, makannya, belajarnya, tidurnya. Terus perlu leren. Jenengan itu jadi masalah. Loh, sejak tidur kamu? Mundur disini. Mundur. Apakah dengan bermain HP terus-terusan itu menjadi masalah jenengan? Kalau itu menjadi masalah, maka terapi ini ketika anak HP-an kan sudah masuk alam bawah sadar. Saya katakan masuk alam bawah sadar itu masuk alam ketenangan, kedamaian, kenikmatan dan kenyamanan. Masuknya ke sana, dia apa-apa jangan diganggu diriku. Kan itu ya. Nah, saat itulah jenengan ngomele diganti nasihat ngapi. Contoh, nah jenengan biasanya manggil nak apa langsung ngobrol namine. Betul. Cinta namine. Vika main HP enak di film bisa, tapi luwe enak nek sampeyan main HP sak jam itu koyo sedino. Main HP sak jam koyo sedino. Sampeyan luwih seneng ngobrol karo ibu timbangane HP ya. Ketika HP itu anak mungkin berontak, tapi teruskan saja. Jangan kita sampai ketika memasukkan kalimat-kalimat positif itu, jenengan ada unsur emosi panas hati gedeng. Makanya saya terapi di sini buat anaknya, Bote, ibunya. Kata-kata yang positif. Nah, main HP sak jam kok sedino, sampai terus bote. Bote enggak bote. Main aja. Nah, kira menit sampai main sak jam kok sedino bote sampai. Di kalimat itu sering-sering diucapkan supaya anak main sak jam itu.
Nah 21 itu tombolnya yang kedua kayak contoh enten gelas wonten ledeke bekas kopi ketika diberi air satu gelas warnanya apa? Hitam. Bagaimana caranya hitam ini berubah jadi bening? Pun sampai di-shot, diguyang terus, diberi air terus, yang hitam ledeknya akan keluar, dimasuki dengan yang air putih. Begitu juga nasihat. Pak pun pesan janji Pak saya pegel pimpinan janji dengan nasihati sedina niku sepisan area PP8. Iya, situ pegel anak PP8 betul pegel. Maka nasihatnya harus lebih dari 8 kali. Nek kepingin anaknya waras saking HP-an mengabaikan anak itu. Aktivitas positifnya berkurang, mudah melupakan yang lain, ya, apalagi kewajibannya termasuk di agamanya. Pengaruh sosial di era digital begini, pengaruh media sosial sangat tinggi, mempengaruhi mental, pikiran, perasaan, jiwa, tingkah laku, termasuk dari sikap kepada siapapun dia tidak punya respon yang baik karena media sosialnya, apalagi yang dilihat dari tingkah laku negatif ini, kekerasan, pornografi, ajaran sesat yang dilihat itu saja, maka mempengaruhi yang kedua dan ketiga. Dari sini ada yang tanya, ini maka oh betul fokus oke, jadi kan subur kata dari lapor ini sama cara pagi puji mana ya itu sarapan ya oke, alhamdulillah. Lanjut, akibat sering main HP mengganggu tidur. Jelas ya? Bagaimana supaya HP tidak ganggu tidur? Nanti ada ciri-cirinya yang kita kenal. Salah satunya kemana-mana suka bawa HP termasuk ke kamar tidur. Nanti ketika gangguan tidur ini yang menyebabkan HP-an, ketika HP-an jangan ingatkan tadi alhamdulillah sudah teratur, tertib, disiplin, masalah yang lain tidur ya. Nah, yang kena gangguan tidur nanti di terapi sendiri. Nah, ketika nak sampai HP enak di mata rugi. Jam wis pegel ngantuk sampai tidur. Di kalimatnya enggak sulit, memang ada filmnya sih enak. Ketika anak sudah kena gangguan tidur gara-gara HP, maka solusi pertamanya ketika tidur jangan didekatkan dengan HP. 2 meter sinyal HP apa sekarang radiasi HP itu masih kena ke otak. Otak manusia tidak pernah tidur. Otak manusia tidak pernah tidur, hanya istirahat, bukan tidur. Yang tidur itu mata dan pikiran, tapi otak tidak. Nah, maka ketika dengan sugesti ketika anak sudah masuk alam bawah sadar yang tadi asik HP-an, termasuk yang kedua, menerapi anak ketika tidur itu juga efektif di 2 tempat, 2 waktu. 1, 5 menit sampai 10 menit tidur awal. Turunnya 5 menit dengan siap untuk ngandani nasihati dengan kalimat positif yang jelas dan singkat kali turun. Contoh, anaknya gara-gara HP males belajar. Ketika anaknya tidur, nah mulai saiki sak terusé
sampai luwih seneng belajar timbangane HP ya. Nah, sampai mulai saat ini tunjukkan waktunya dan seterusnya bahasa Indonesia. Mulai sekarang dan seterusnya kamu suka belajar daripada HP ya. Anak baru tidur 5 menit maksimal 10 menit. Ini 80% informasi walaupun anaknya baru tidur ini bisa diterima karena gelombang alfanya sangat tinggi dan responnya sangat cepat dan kuat. Tapi ketika anak kelas oleh jam diberi kalimat masih direspon tapi maksimal hanya 30% saja, tapi sudah bisa ditangkap. Yang kedua, mau bangun tidur bersama sedang tanya ini. Dia masih masuk ke dalam bawah sadar. Ucapkan kalimat seperti yang pertama. Nah, mulai hari ini dan seterusnya sampai luwih seneng belajar timbangane HP yang itu di bulan balik berhari-hari. Kalau bisa 27 hari. Ya karena 21 HP yang sudah terlampaui oleh anak, sudah masuk alam bawah sadar, maka kekuatan sugesti nasihat dengan harus lebih banyak. Kalau di kami di hipnoterapi, nah itu kan tidur, nah, baru kita ucai, tapi bertahannya tidak lama. Bertahannya mungkin satu bulan sampai 3 bulan, 6 bulan, tergantung dari kalau di rumah dikuatkan maka akan kuat dan kita akan kembali lagi. Retina rusak menawi HP-an jarak terbaik minimal pegang HP anak-anak atau kita itu 30 sampai 40 cm ya. 30 sampai 40 cm ini yang gede. Tapi dengan tinggali anak-anak rata-rata penelitian 20 cm anak-anak pegang HP dan itu menatap mata. Yang terjadi matanya mudah rusak, minus, plus atau bahkan yang lain. Leher sakit. Jadi ini ada orang tua lehernya sakit, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama kalau dia pakai HP terlalu banyak HP ya. Yang kedua mungkin dia tidurnya yang salah. Agresif, mudah marah, emosian, itu termasuk gejala dari HP. Jari-jari sakit, ya, apalagi pakai yang jempol. Nah ini berpengaruh pada organ tubuh yang ada di dalam. Intinya banyak sakit kepala, malah depresi, cemas. Ini gara-gara HP. Nah sekarang mereka dengan ingin putra putri yang cerdas ceria bahagia dan HP-nya adalah satu-satunya yang menyebabkannya, maka dimulai dari mana untuk supaya anak ini kembali sehat? Tentu dari ibunya. Ini ibunya wis gak iso ngelap HP ini, jangan salahkan anaknya HP ya. Kita harus tahu apakah HP itu sebuah kebutuhan ya, atau menjadi sebuah kecanduan. Kalau kebutuhan maka monggo dibawa nggak apa-apa karena ini untuk satu bagi kantoran sekarang ini absennya bisa lewat HP harus. Tapi kalau hanya dengan punyaan saja tidak bisa menghasilkan uang, yuk ada dolar online, ada kalau shop di sini. COD ya. Kalau Pak COD ya tapi beli. Kalau mengantar dengan jualan bagus apa-apa. Tapi kalau hanya dengan sebagai konsumen saja, nah ini yang eman malah nggak bisa dilakukan. Next. Ciri-ciri kecanduan HP, apakah kita sudah masuk kecanduan atau belum? 1, selalu ingin bawa HP ke kamar atau toilet di HP akan dan isi dolar HP. Nah, di toilet juga masih sempat WA.
Sinten sing boten nate katakan ke toilet tanpa bawa HP katakan. Sing boten nate blas gitu. Sing boten nate blas. 1, 2, 3. Yang siapakah yang ke toilet tidak pernah satu pun bawa HP? Tidak pernah satu kali pun bawa HP. Nanti dikasih. Alhamdulillah, ini masih dianggap selamat untuk yang pertama. Yang kedua, siapakah yang ketika masuk kamar mau istirahat, yang tanpa bawa HP? Betul ya? Berarti sudah mulai kecanduan. Mulai bumi. Banyak ibu yang kecanduan, apa mana? Nomophobia, no mobile phobia, takut ada perasaan gak nyaman, ada perasaan gak tenang ketika HP-nya ketinggalan. Jadi no mobile, singkatan no mobile phobia. Phobia itu ketakutan. Jadi kalau HP itu buat jadi ketakutan sampai lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Lebih baik ketinggalan uang daripada ketinggalan HP. Itu terjadi kerjaan kan nyaman. Tutup di kantor kan nyaman. Bisa HP pulang ini langsung. Apalagi ada rahasia. Jukir wali 16. Bujur deh, tolong ya. Terus semua ya. Nggih, saya itu, Pak. Cuek dengan lingkungan sudah. Kalau sudah cuek dengan lingkungan, asik. Salah satunya adalah yang paling dirasa cuek tidak ngomong cik HP. 2 orang 3 orang ngomong bareng, ini kok sempat HP ya. Mencuekkan teman di depannya. Bahkan ada pasien diusir oleh dokter, ini kejadian nyata. Ada pasien datang ke dokter konsultasi. Ditanya, Mbak, sakit apa, Mbak? Pertama nggak jawab. Mbak, sakit apa, Mbak? Lambung, dokter. Sudah berapa lama? Ini sudah hampir 2 tahun. Yang ketiga, disuruh dokternya. Sudah pernah periksa? Sudah pernah. Apa kata dokternya? Sudah 3 kali ditanya. Langsung silakan keluar, nggak usah berobat di sini. Tuh, kenapa dokter? Kamu butuh saya, tapi kamu mencuekin saya. Itu dokternya pernah begitu. Saya apa? Kenapa? Kita pemimpin telur itu loh. Jawab kali iya. Di depan dokter. Ya. Sudah waktunya dipanggil, tunggu lama, ketika datang di hadapannya dia malah asik iya. Di depan dokter, dokter tidak dilanjutkan pertanyaan dan keempat pemeriksaan dan seterusnya. 3 kali ditunggu keempat HP yang langsung disuruh keluar. Silakan keluar, tidak usah berobat di sini. Marah dia. Cuek dengan ini. Merasa selalu ada notifikasi. Kalau saudara saya tidak paham. Apa ini? Selalu ada notifikasi. Besok bahasa notifikasi.
selalu merasa ada notifikasi. Di perasaannya itu koyo ono sing yang sing hubungi, ono sing WA, ono sing SMS, ono sing manggil. Gue tak tinggal HP nih, gue lang ono sing hubungi, gue lang ono sing WA, gue ono sing SMS, gue lang ono Instagram, gue lang ono sing masuk, ono berita sing gak terus. Jadi pikirannya dipenuhi dengan perasaan-perasaan selalu ada notifikasi. Akhirnya Jelek meletakkan HP emani khawatir ketinggalan ada notifikasi, ketinggalan berita dan sebagainya. Ada yang semacam ini? Insya Allah ada. Apalagi yang tadi bawa HP ke dalam toilet, khawatir mudah marah bila tidak ada HP. Nah, kasusnya bunuh tadi. Begini, benar siapa bu? Bumi tadi. Begini, gak oleh HP mesti murid-murid. Karena apa? Ini kan bawa HP rasanya kok jenuhan kayak rokokan. Ini kan sudah kecanduan. Apapun kalau sudah kecanduan dan dipisahkan dari yang dicandukan itu, maka perasaan di dalam hati pikirannya pasti mencari kesalahan orang lain. Murid-murid termasuk anak-anak kita juga begitu, dan termasuk diri kita sendiri juga begitu. Jadi kalau kecanduan, kalau satu kecanduan itu sulit untuk dihilangkan. Pas baca dulu, lanjut. Dari sini ada pertanyaan. Siapakah yang hari ini nyaman dengan putra-putrinya tentang HP? Pak, alhamdulillah anakku gak ada masalah dengan HP. Katakan 1, 2, 3. Putra kita 2. Yang kelas cincin 1 dan ini 1 MIG. Ya. Gak ada masalah dengan HP ya. Bisa dikondisikan ya. Alhamdulillah. Ini kan 2 anak. Yang pertama berapa? Yang 2. Gak ada masalah dengan HP ya. Yang ketiga kelas 3. Terus alhamdulillah gak ada masalah dengan HP ya. Alhamdulillah. Nanti jangan tanya, piye caranya kok jangan nyaman dengan anak HP ya. Ada banyak kemungkinan. Bahasa sebetulnya kabuter. Siji jadi kan HP. Bagaimana saya cerdas dengan HP di rumah saya ada HP? Ada kan keluarga punya HP? Ada. Saya punya teman dan teman saya punya tetangga kabuter. Dia orang Jawa. Ya, Jawa itu yang suka keliling untuk berdakwah. Nah itu dia di rumahnya tidak membolehkan siapapun berhubungan dengan HP, karena Rasulullah tidak pernah buka HP. Hari ini tidak bawa HP. Ada. Yang kedua, kenapa mereka nyaman dengan HP dengan anaknya? 2, aku dan judul saya katakan bahasa sebetulnya. 1, tidak punya HP. Nomor 2, tidak pernah bahasa Jawa ngopeni anaknya buah sakarku. Akhirnya dia akan tersentuh artinya buat dengan aku bakatnya tidak peduli. Yang ketiga, bahasa positifnya karena anaknya sejak awal sudah diberitahu cara menggunakan HP yang benar. Dari 1, 2, 3 tadi, insya Allah khusnudnya adalah yang nomor 3. Anak diajari cara menggunakan HP yang benar. HP bukan satu-satunya yang membuat kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu bisa diraih salah satunya dengan punya HP. Tapi HP bukan satu-satunya. Ada mungkin nanti berayu ini berikmau ya, alhamdulillah. Makin dengan contoh SMA putranya, putranya cewek atau cowok? Kayak nomor itu HP ya, nomor siapa?
Dengan yang lain salah satunya ada dilatih adalah memang harus ada jadwal menggunakan HP. Kita lihat lain hubungan gadget dengan speed delay. Ini yang sedang marah. Apa speed delay gadget itu? HP gadget. Bahasa internasionalnya adalah gadget. Speed delay itu anak yang waktunya bicara belum bisa lancar. Ngomongnya juga kaget. Ada kami menggunakan istilah screen time, waktu menatap layar. Kalau pegang HP saja nggak apa-apa. Pegang HP saja tidak masalah. Yang dipermasalahkan adalah screen time. Ketika HP sudah dinyalakan screen layar dan sudah mengeluarkan sinarnya dan muncul tayangan-tayangan. Di sana komunikasinya hanya satu arah. HP itu tidak bisa dibuat untuk berinteraksi kalau kita tidak menggunakannya untuk berdialog. Yang boleh ketika HP-an, SMS-an, WA-an, teleponan, ada komunikasi dua arah. Kalau komunikasi satu arah itu berbahaya. Ini yang bisa menyebabkan yang masuk alam bawah sadar tadi. Screen time tidak menstimulasi interaksi dua arah. Hanya dari berita-berita, hanya dari HP saja, bukan dari hasil calling-callingan, WA. Maka ketika ada speed delay, ini biasanya orang tua penelitian yang pertama, anak yang speed delay itu ada dua. Satu dari faktor gizi, nutrisi, ya, imunisasi. Yang kedua dari faktor orang tua, yang ketika usia 0 sampai 2 tahun orang tua jarang ngobrol dengan anaknya. Ini mbak-mbak yang belum nikah, anaknya usia 9 bulan anaknya sudah bisa bicara. Ketika anak sudah lahir, sering-sering dikudam-kudam. Oh, biar kudam ya. Saat ini jarang ada orang kudam ya. Bunda, mbak. Ini nanti. Mbak, mana sih ini? Bu? Sunawati. Zaman siaran enten piyang undang putrane putune nggih. Samangke dengan ketinggal enten lare ada anak ibu muda atau mbah sing undang ibune putrane. Kasih nemune mboten. Jarang bahkan tidak ada. Padahal itu adalah salah satu pendidikan bagaimana merespon otak supaya anaknya mudah bicara. Apalagi nenek wong tua yang usia milenial, orang tua milenial yang usia dari tahun 1980 sampai 95 sibuk HP yang tidak kayak anak. Bisa-bisa anaknya kena sedih. Bisa-bisa anaknya sulit untuk menangkap suara, kata, kalimat yang direkam di otaknya dan bisa diteruskan dengan kata-kata dan kalimat yang baik. Usia 2 tahun belum bisa mendapatkan 20 sampai 50 kosakata. Ini termasuk ciri-ciri speed delay. Belum bisa merangkai 2 kata. Bu,
makan nggak bisa. Jadi kita ingin makan hanya makan, bu, itu saja. Ada apa? Makan. Itu pun sulit diucapkan. Karena apa itu terjadi? Salah satunya faktor kedua karena ibu jarang komunikasi dengan anaknya. Ngundang itu penting. Cerita anak yang masih bayi penting. Saya ada 3 anak di rumah, cewek semua. Semuanya 9 tahun sudah bisa bicara. 9 bulan sudah bisa bicara. Yang pertama 9 bulan, yang kedua 10 bulan, yang ketiga 10 bulan. 11 bulan itu sudah mulai. Yang pertama 2 tahun itu sudah ikut pildacin. 2 tahun. Di 1 tahun sudah tampil pengajian itu, tapi ya untuk peracara gitu. Nah, itu sudah bisa. Itu belum TK 1 tahun. Ya. Kenapa? Ditemukan ketika saya oleh ibunya. Sampai sering cerita ketika anak mau tidur. Cerita yang pertama itu yang dibaca oleh istri saya tentang siaga. Suatu hari usia 10 bulan anak saya, dia tiba-tiba gencar istrinya. Nabi Adam kolam pertama-tama hidup di dunia. Bisa merangkai 1 kalimat. Akhirnya diulangi dalam 1 bulan, persis dalam usia 12 bulan. Mau 6 tahunnya di tetangga desa ada pengajian, ditampilkan 3 menit untuk pidato. Ya. Ceritanya Nabi Adam. Kenapa? Ibu cerewet. Ibu terus berbicara. Akan kepingin anaknya pandai, kecerdasan bahasanya meningkat. Ibu gak oleh kudu cerewet cerita, apalagi ketika tidur, mau tidur, bangun tidur, pokoknya terus kudu sih ada ngomong supaya ditangkap oleh anak. Nah, kapan anak boleh main HP? Setelah 2 tahun mestinya. Halo, anak itu setelah 2 tahun mestinya baru disekeli HP. Yang terjadi sekarang di Indonesia di wilayah bagian Sungai itu sampai untuk terokan. Jika arek usia 1 tahun bahkan belum 1 tahun kain chemical diwai HP. Itu sangat-sangat tidak baik menurut kesehatan fisik maupun psikisnya. Dan sangat tidak baik. Usia 3 tahun sampai 5 tahun standar baik untuk memakai HP, menggunakan HP itu 1 jam dalam sehari. Di penelitian kesehatan WHO, ya. Usia panjenengan berarti TK, RA itu rata-rata usia misalnya 4 sampai 6 ya. 4 sampai 6 tahun standarnya itu 2 jam dalam sehari. Jadi 2 jam dalam sehari itu maksimal 2 jam. Kemudian sampai usia 6 sampai 13 tahun itu 3 jam maksimal sehari. Setelah itu sudah tidak ada batasan, hanya pengaturan jadwal. Saya tes lagi. Usia 0 sampai 2 tahun berapa jam menggunakan HP? Belum. Usia berapa menggunakan HP 1 jam? Mulai 2 tahun sampai 1 tahun. 1 jam. 2 sampai 2 lebih ya, sampai 6 tahun. Ya, sampai 6 tahun. Kemudian 2 jam selebihnya itu 6 sampai 13 tahun, 12 tahun, 13 tahun seterusnya penjadwalan. Ketika pakai HP harap didampingi dan ajak berinteraksi.
supaya tidak terjadi speed delay dan supaya ada ketika berinteraksi yang positif. Ketika pakai HP anak, ajak ngobrol si api-api, sisipkan pesan-pesan nasihat-nasihat, karena di situ yang paling cepat pesan nasihat mudah ditangkap. Saya tanya jenengan kalau nasihati anak luwih digatekno wong tuane atau luwih digatekno gurune? Terus ustazah lo ngeten Bunda. Lho, ustazah aku belum muridku. Si bapak guru. Ustazah aku muridku. Loh, tapi ustazah bilang begini ayah ya. Bisa begitu. Apa artinya? Ternyata ketika orang tua nasihati itu pasti banyak tambahi atau didampingi atau dimunculkan rasa-rasa tidak baik, bahasanya emosinya. Ketika nasihati jadi emosi, jiwa guring-guringnya jadi bergetir, sehingga tidak masuk ke hati. Sedangkan para guru ustadz-ustadzah di sekolahan kalau nasihati itu dengan tak peduli sopo seperti waya akhir udah tidak ada unsur mangkel, ya itu biasanya mangkel itulah yang bisa diterima oleh anak. Semakin dengan murid-murid nasihati anak, semakin tidak diterima, hanya didengarkan oleh itu 12 menit balik ibadah. Nah, kesempatan ketika jenengan dampingi anak HP ya, waktu itulah jenengan nasihati. Makanya didampingi dan berinteraksi. Perhatikan jarak tadi itu 30 sampai 40 cm dan 40 cm dan harap ketika pakai HP tidak waktu makan. Ini sudah di mana-mana anak. Saya kalau bertamu ke wali murid dalam rangka survei di sekolah saya itu ada penggunaan HP dan kami bekerjasama dengan orang tua dan guru-guru jadwalnya suatu saat harus ada sidang. Nah, ketika saya sidang itu ada anak jam 2 siang waktunya makan siang makan siang sambil melihat mama Lela. Jadi rebutan kering sambil makan melihat mama Lela. Kegiatan mama Lela. Tolong jenengan ajarin, jenengan contohi kalau makan jauhkan dari HP. Terus gak dibuka HP ini aduk makan. Sehingga di sana konsumsi makanan lahir batinnya itu terserap. Karena makan itu tidak hanya menyehatkan tapi membuat diri kita barokah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Saya banyak bertanya ketika sudah pakai HP, Allahumma barik lana wis ya. Tolong di yang pertama ini untuk menghilangkan supaya teman-teman kecanduannya waktu makan jangan pegang dekat HP apalagi bukan mendengarkan dan melihat. Yang mudah masuk ke alam kecanduan, alam bawah sadar itu ya ketika ini makan sambil melihat HP. Waktu nyaman bagian itu ya dimasuk dari sebagai upah. Lanjut. Ini kita dasar. Silakan yang bertanya setelah ini kita sesi terapi tanya jawab dan terapi. Silakan untuk bertanya tentang apa yang ibu-ibu inginkan dengan putra putrinya terkait HP yang membuat kesedihan dan kesusahan sebagai seorang ibu. Nanti sudah diungkapkan ada karena tidak melakukan sesuatu yang positif. Yang lain silakan bertanya. Kalau tidak nanti kita akan sesi terapinya 30 menit.
Kalau sudah pegang HP ini, itu namanya kecanduan. Maka mana dengan ketika lalu pegang HP. Kalau ingin anaknya tidak buka HP, ada beberapa hal yang disepakati. Memang itu harus suatu saat dengan harus punya aturan di rumah ya. Walaupun kata tulis kata sebut tadi jam 9 malam kudu digeleh HP ini bapak ibu ini bisa dikorban anak ibu ini anak ibu ini bapak ibu. Yang penting mengamankan anak itu, diamankan itu. Nah, dibatasi, ya, dibatasi. Harus punya jadwal kapan menggunakan HP dan kapan tidak boleh menggunakan HP. Baik waktu jam sekolah maupun liburan. Liburan pun jangan di-los. Pak, biasanya untuk HP yang pada satu jam itu minggu los. Itu malah juga merusak, tetap dibatasi. Sampun itu batasan putih. Campur, terjilanggar. Dilanggar terus biarkan sakno. Kalau sudah begini, untuk memang seorang ibu perasaan kuat dia ngesaknya itu memang ada, tapi aturan kalau bisa itu tidak terlalu dilonggarkan, tetap membantu menyesuaikan, tidak sekali dua kali terus ya, terus dibatasi. Bu Gunawati ketika anaknya itu nih ngoten niku jenengan sadari bisa kan namanya situ itu namanya Arsita sampai HP-an sampai jam itu tunjukkan jam buat kesepakatan. Biasanya saya jenengan sering berdebat dengan khusus jam itu lalu berarti sing paling atas. Nah, berarti jenengan harus membatasi jam 6 pun boten kantor mafia. Kersane lari itu HP di sini. Tapi jenengan jam 6 HP di jalan sini. Ketika sudah ada kontrak kesepakatan jam 6, untuk jam 6 kurang 2 menit. Harus ada jeda mengingatkan, jangan langsung diambil paksa. Sejak di HP-nya ini merusak sel otak anak yang membuat tidak percaya dan tidak nyaman dengan baik. Dan dengan kita, kalau kita memaksa akan merusak dia, sel-selnya akan terbentuk dan membuat muncul ketidakpercayaan dan ketidaknyamanan ketika ketemu dengan orang yang memaksa kita. Otomatis sel akan membentuk seperti itu. Itu deh. Sinten sing paling sedih tentang anaknya? Jangan mudah-mudahan kasus sing paling parah. Kelas ini saya kita yang paling bermasalah. Oh, sedikit bareng. Putra putri. Kan pulang pun zaman sini ya, jadi jam sampai 9 sudah selesai. Nah, terus untuk ningali jam nah, masalah ini hari ini banyak hari ini lebih jam 9. Terus ada lagi mbak baru jam 9. Jadi kalau sangat terus itu dalam rangka HP-an untuk menjalankan tugas.
saya tadi. Kalau dari tahap mengambil anak yang sudah dibaca seperti itu sama dengan mengambil anak yang ada tepat waktu diberi sejak. Nah, sampai sudah melebihi batas. Sampai butuh berapa menit lagi untuk menyalakan api. Responnya ada seperti itu. La tahzan wa la takhaf. Ada kalimat itu ya. Jadi kita itu jangan sedih dan jangan khawatir. Pembahasan ini ada yang memaknai Bunda, orang susah, orang sedih itu dosa. Mengapa? Karena orang susah, orang sedih itu menghilangkan nikmat dari Allah, mengkufuri nikmat dari Allah. Coba namanya manusia Pak, pasti punya rasa susah sedih, betul manusia. Tapi yang dianggap dosa dalam susah sedih itu kalau lebih dari 3 hari. Jadi jangan kok ini susah sedih nangis itu biasa manusiawi. Kalian bisa seneng, nah itu ini pasti. Tetap seperti itu, orang tua dimarahi anak sedih itu manusiawi. Tapi jangan sampai lebih dari 3 hari. Bahkan kalau dilatih jangan lebih dari 1 hari. Kalau dilatih jangan lebih dari 1 jam. Kalau dilatih jangan lebih dari saat itu. Artinya apa? Memang butuh latihan. Anti stres terapi, terapi. Bagaimana? Ternyata Bunda, semua kehidupan di dunia ini yang dianggap masalah apapun yang dianggap masalah itu karena ada faktor tidak menerima keadaan. Ibu tadi kenapa kok susah sedih? Ya karena tidak menerima keadaan. Ya ini anakku gelek tapi perasaannya dia susah marah. Kita akan menerima dengan anak dan itu kita sedih. Jenengan kehilangan uang, kalau tidak menerima susah sedih bahkan bisa stres. Atau uang dipinjam konco pabirukan udah enter iling mau kok gak dibalik-balik no jangan gak terima ya, karena tidak menerima keadaan menjadi masalah. Makanya saya diajak orang masalahnya itu orang saya bercanda masalah karena setiap masalah yang terjadi berarti ada sesuatu yang tidak diterima. Semua masalah itu karena satu tidak menerima keadaan, antara harapan dengan kenyataan tidak sama sehingga tidak mau menerima. Karena itu pun bodoh kalau kreatif. Karena itu ya. Nah, maka nanti terapinya apapun kondisi putra putri jenengan, nanti terapinya sama. Masalah apapun terapinya tetap sama, hanya kembali kepada Allah. Ya Allah, saya aku tentu ini saat itu Bu Yuli, saat itu Bu Yuli energi bermasalah perputaran sampai berdontok. Putaran ini, ini yang nomor. Wah. Tidak ada masalah deh. Kalau Bu ini
toh. Kalau sesi talk show parenting memang cinta dalam rangka cerita hibah. Menghibah itu boleh satu kepada hakim untuk dapat pengadilan, nomor dua kepada orang yang dicurhati untuk mendapatkan solusi. Kalau cerita nggak ada solusinya, nah itu curhat pada temannya, boleh kepada temannya yang bisa menyimpan rahasia. Cara perempuan tolong tidak menceritakan aib diri dan sebagainya kepada seorang laki-laki. BAKAIA. Zaman sekarang HP itu membuat kita terapin ya, yang nanti kita samakan dengan kasusnya Bu Yuli untuk Bu Yuli ya, untuk sama-sama jenengan pulang dari sini berharap ketemu dengan anaknya di Pulau Dirangkul karena ada terapi baterai kasih sayang. Ketika kita kehilangan kasih sayang, maka yang ada adalah pendendam. Jadi harus ada. Ketika kasih sayang full, maka pendendam akan hilang. Ketika kasih sayang ini setengah, maka yang muncul ada sakit hati dan pendendam. Hati itu begitu. Ya. Ada terapi kasih sayang. Saya tunjukkan dulu 5 menit. Anda dinasihatkan dengan tidak menuntut kepada ustazahnya untuk pinter. Kita kenali anak kita dulu di bonus. Anak kita pikirannya cerdasnya itu bagi 3. Satu, otak reptilia. Kalau putar-putar jenengan pasti RA kelas 1, 2, 3 nyaman mawon. Jangan menuntut untuk pinter. Okay. Karena di kelas 1 SD MI ini ada pembelajaran transisi, pembelajaran setengah bermain, setengah belajar. Meneruskan di TK itu full bermain. Jangan nggak boleh nonton. Ustaz, anak saya belum bisa baca, nyaman mawon. Di TK RA itu bukan tugasnya guru membaca ulangi pojok. Kalau Bang Suri Pale itu tak beto. Di TK RA tugas bu guru ya, ustazah itu tidak harus anaknya pinter pojok itu, tapi apa? Mengenalkan supaya anaknya itu menjadi anak yang bahagia bersama orang tuanya. Jadi usia balita adalah usia untuk menanamkan bangga dengan ibunya, bangga dengan ayahnya. Ditanamkan itu. Masalah iso maca urusan guru MI SD. Di TK tidak dituntut itu. Kadang-kadang banyak wali murid itu yang belum bisa baca dijelaskan di TK. Ini bisa baca di TV. Cik guru ngerti nambah RBRI. Cik guru tentang. Nanti ketika sudah mulai kelas 2, ya sekarang sudah punya anak-anak di kelas 2 SD. Nah, kita kenali kecerdasannya. Reptilia. Males mikir, senengane dulingan tok. Ini otak reptilia, otak di bawah. Ikan dari ya opo mikir siap. Sinau saja ulangan 30 langganan. Reptilia ini jangan dipaksa. Kalau punya anak semacam ini jangan dipaksa di lesnya itu pinter. Hanya disemangati mau sing penting gelem sekolah, sing penting karo kancane rukun, sing penting karo gurune hormat taat, sing penting karo gone patuh nurut wis mari. Reptilia ya Pak. Di sarang kula saged dosa ya. Kami lakukan sesuatu ingin kapal buka paling 12 besok 26 belakang. Ini katanya berbalik. Yang kedua, amalia. Ciri-cirinya suka bergaul terus. Next terus. Suka berbagi, mempunyai rasa iba, suka cari perhatian. Anak mamalia dapati pinter, teman juga dapati tengah-tengah, tapi punya perasaan suka berbagi. Putra putri jenengan usia SD
jenengan tahun baru begini kumpul pensi 4 di Jawa Kabeh betul tinggal siji tinggal loro di Pelok Kancone Amalia arisan paguyuban ada orang berokan Mamalia terus kenapa? Ayo arisan kumpul nanggone Bu Dewi kumpul nanggone Bu Yuli orang Mamalia masih pikirkan pas masuk tuh kamu ayo bulan gantu gue wis aku saya zaman 5 ribuan Mamalia enak Mamalia waktu jagongan waktu kumpulan ya pasti cek lihat pertama kali seneng gak kode-kode kumpul-kumpul gitu ya. Urusan makanan dan sebagainya urusan Mamalia tapi yang tadi yang reptilia ciri-cirinya salah satunya belum melu arisan ikut di perkumpulan ini ono pangan enak ikut pangannya kok nanti dapat apa Allah paling usul ke pancing mulai kok sampai lo di otak itu makanan reptilia bagian ngentek no tapi gak belum urut Mamalia ini seneng urut pokoknya kalau seneng ini bakal-bakalan ini Mamalia seneng rata-rata ini persentase harganya kemudian yang ketiga di kontek ini anak yang cerdas jenius hebat brilian ulangan rata-rata 80 paling tinggi rata-rata langganan sangat terus habis itu biasa yang Mamalia tadi maksimal 80 bisa ke 40 bisa ke 50 rata-rata langganan 60 otaknya sebanyak neokortek cerdas tapi punya kelemahan rata-rata anak yang neokortek cerdas jenis brilian punya kelemahan egois jangan tinggal sekolah zaman biyen anak sing lagi sapi bukan dijalui jawaban atau nomor kata tuh apa noleh gak masih merasa risih masih terganggu gak mau nonton kali-kali beda dengan Mamalia apa B Imo C gak terima apa Imo sak lembar curang B Mamalia anaknya nekortek belas belum putra-putri dengan kortek tetap berbangga karena juga bisa dasar tapi kedua hati-hati anak nekortek kalau di rumah suka menyendiri wis gak tahu dengan orang tuanya buku mau kita itu laptop mau gak tahu keluarganya temannya dan sebagainya saya harus nomor satu saya harus ini sekedar informasi ya di anak-anak nekortek Mamalia dan reptilia kira-kira putra-putri jenengan yang usia SD kelas 2 sampai ke atas jenengan tinggal masuk di kategori jenis makhluk berberapa Mamalia, nekortek atau reptilia semuanya punya kesempatan sukses di buatan kategori waktu anak bukan sopore nasib bukan orang tua yang menentukan nasib itu Allah yang menentukan dengan mencapai ikut campur urusan nasib anak dengan hanya mendidik dan mendoakan reptilia biasanya minder pemalu pendiam kayak 11 bahkan ada yang gak iso brutal nakal Mamalia anak yang neokortek egois menyendiri ya kurang respon dengan lingkungan kalau yang Mamalia ini yang banyak disenangi orang loyal tapi juga kadang boros dan kadang juga cuek. Nanti coba wis
terserah lu bilang apa. Terserah sampean, sebenarnya aku begini, tapi begininya ini baik menurut orang banyak. Cuekan. Lanjut. Sudah selesai. Sementara kalau ada pertanyaan, kita lanjut sesi terapi. Sesi terapinya nanti ini tentang watak. Sesi terapinya nanti dengan sebutkan kira-kira kasus apa yang kita putri dengan rasakan yang tidak enak di hati. Keluar dari sini, mudah-mudahan hati kita tercerahkan. Ya. Untuk yang HP tadi, ya. Ketika jenengan saya tanya dulu, siapa ingin menerapi anaknya tentang kecanduan gadget? Angkat tinggi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Terapi kita di gadget ya, yang diterapi adalah orang tuanya dulu. Nanti jenengan terus yang di rumah, saya tunjukkan caranya. Ya. Yang gendong anaknya kalau itu nggak apa-apa, nyantai saja. Duduk yang nyaman, sampun telas lagi. Oke, tidak disediakan minum yang kedua. Saya minum dulu, setelah itu kita sesi terapi 20 menit. Biasanya 30 menit. Kasus bermain HP yang membuat ibu-ibu tidak nyaman, bahasanya kita samakan. Apakah kecanduan HP atau main HP terus? Pakai bahasa yang mana jenengan ngeh atau nyaman masuk ke dalam hati jenengan? Karena bahasanya begini, ya Allah, meskipun anak saya disebutkan namanya. Ketika saya mengatakan ya Allah, meskipun anak saya berhenti dengan menyebutkan nama anak saya sendiri. Kecanduan HP 1 atau bermain HP terus 2. Saya ikhlas, saya ridho, saya terima. Dengan pilih salah satunya, pilih yang kecanduan HP atau main HP terus. Menurut kondisi jenengan dan anak jenengan sekarang, dipilih dulu. Bahasanya kecanduan HP atau main HP terus? Main HP terus. Berarti ya Allah, meskipun anak saya misalnya lagi Arsita main HP terus dan membuat hati saya sakit, hati saya susah, hati saya sedih, saya ikhlas, saya terima, saya itu. Dan itu bukan saya. Ucapan saya dengan terangkan, saya hanya kesepakatannya mengambil kata yang disepakati dalam satu ruangan ini. Main HP terus ya. Berarti duduk yang nyaman. Kalau yang baperan boleh disiapkan tisu. Biasanya ada yang nangis. Terapi itu harus mengembalikan jiwa hati kita lebih refresh lagi dan lebih menerima lagi. Karena efek baiknya ketika jenengan sudah bersih, tidak ada sakit hati pada anak, apa yang jenengan nasihatkan sudah diterima. Untuk Bunda Gunawati, maka bahasanya cucu saya. Kita mulai dengan basmalah dan syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dirikan saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Meskipun anak saya sebut namanya suka main HP terus dan membuat hati saya sedih, membuat hati saya susah, membuat hati saya gelisah, saya ikhlas, saya ridho, dan saya terima. Ya Allah, meskipun anak saya suka main HP terus yang membuat hati saya susah, hati saya sedih, saya ikhlas, saya ridho, dan saya terima. Ya Allah, saat ini saya maafkan kelakuannya dan perlakuannya kepada saya. Mulai saat ini dan seterusnya, saya pasrahkan anak saya kepada-Mu. Ya Allah, meskipun anak saya sebut namanya suka main HP terus yang membuat hati saya sedih, membuat hati saya susah, saya ikhlas, saya ridho, dan saya terima. Ya Allah, dan sekarang saya maafkan kelakuan dan perlakuannya. Mulai sekarang dan seterusnya, saya pasrahkan anak saya kepada-Mu. Ambil nafas dari hidung, keluar mulut dengan sangat nyaman dan tenang. Mulai ambil nafas dari hidung, keluar mulut, ulang satu kali. Ya Allah, meskipun anak saya suka bermain HP terus dan membuat hati saya sedih, hati saya susah. Bayangkan anak yang bermain HP, bayangkan perlakuannya yang tidak baik. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya terima. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, dan saya terima. Mulai hari ini dan seterusnya, saya maafkan anak saya. Saya pasrahkan kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah, terima kasih. Hari ini hatiku bahagia, kembali menerima ikhlas ridho dengan anak saya. Ya Allah, terima kasih. Ridho-Mu saya teruskan kepada anak saya. Dan mulai hari ini dan seterusnya, anak saya bisa bermain HP sesuai kebutuhannya dan sesuai perintah saya. Terima kasih ya Allah, anak saya kembali baik,
Terima kasih ya Allah, anak saya kembali baik. Terima kasih ya Allah. Bayangkan anak panjenengan berada di depan jenengan, tertuju, kemudian menatap jenengan, dan bayangkan putra putri jenengan bermasalah, semakin dekat dan merangkul jenengan, dan jenengan pun memeluk erat, salurkan kasih sayang, bisikkan dalam telinganya, wahai anakku, terima kasih, engkau kembali menjadi anak yang baik. Wahai anakku, terima kasih, engkau kembali menjadi anak yang baik. Peluk erat, jawabkan di hati dada dengan persetujuan dengan hati dada anak, salurkan lafaz basmalah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ambil nafas dari hidung, buang satu kali. Terima kasih ya Allah, hatiku damai. Terima kasih ya Allah, hatiku bahagia. Terima kasih ya Allah, ridho-Mu kepada keluarga kami terima dan kami nikmati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ambil nafas satu kali seperti tadi, tutup dan buka mata, ucapkan terima kasih Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah. Selesai, kalau perlu dibacakan Fatihah, nanti di rumah bisa diulang kembali. Setiap ada masalah dengan anak, ucapkan itu, kembalikan diri kita supaya kita tidak jadi ibu yang bersedih karena kelakuan anak. Karena bagaimanapun anak itu ada yang jadi qurrata a'yun, sejuk dipandang, enak dilihat karena nurut patuh pada kita. Ada anak yang menjadi ujian, jadi fitnah, kadang buat masalah, maka kita tetap bersabar. Bahkan ada anak yang menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Suami, anak itu kadang suatu saat jadi musuh. Maka resep dan terapinya adalah maafkan, dekati, peluk, dan lupakan. Jadi bukannya begitu. Oleh karena itu setiap ada masalah, jangan praktekkan itu. Ya Allah, meskipun misalnya suaminya, ya Allah, meskipun suami saya ABG, disebutkan kasusnya, pasti tidak ada sesak, pasti tidak ada panas. Kemudian katakan, saya ikhlas, saya ridho, saya terima. Kalimat 3 ini penuhi di dalam hati kita. Pasti yang sedih, yang susah nanti akan keluar. Dan itu memang butuh proses. Saya ikhlas, ridho, terima. Boleh dibolak-balik. Ya Allah, meskipun saudara saya sering mengganggu keluarga saya ikhlas, saya ridho, saya terima. Ya Allah, meskipun orang tua saya tidak sesuai saya menjadi anak soleh, anak yang baik, saya ikhlas, saya ridho, saya terima. Kemudian saya maafkan kalau dengan orang lain, kalau dengan suami saya maafkan suami saya, kalau dengan saudara saya maafkan saudara saya, kalau dengan orang tua saya maafkan orang tua saya dan maafkan orang tua saya. Kemudian tawakal, saya pasrahkan kepada Allah.
itu nanti mengobati hati kita sehingga hati ini ketika tidak ada sakit, tidak ada dendam, tidak ada dengki, ketemu dengan siapapun akan baik-baik saja, termasuk kepada anak kita. Semuanya itu adalah ujian, fitnah, musuh, tapi kalau kita bisa menentukan jadi penyejuk mata kita, dan itu berulang balik, kadang enak, kadang enak, lumrah biasa, jangan putus asa. Allah ternyata seperti tadi untuk Bu Yuni, yakinkan dengan baik-baik saja dengan Pak, nanti begini, ada dua hal yang membuat kehidupan kita jadi nyata karena pikiran kita, takut dan khawatir. Semakin kita khawatir, semakin terjadi Bang Suni Malik. Hukum alamnya begitu. Semakin kita takut dengan sesuatu, semakin kita khawatir dengan sesuatu, maka sesuatu itu cepat atau lambat pasti terjadi. Nah, kalau sudah ada kata khawatir, takut bagaimana? Itu adalah waswisu fi sudurin nas, maka obati satu obatnya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dan pikir semacam-macam takut khawatir, ya Allah saya pasrahkan kepadamu. Kau sebaik-baik yang dipasrahi tentang sesuatu itu. Kalau sudah pasrah kepada Allah, yakinkan bahwa Allah maha baik dalam menjaga dan mengaturnya. Jadi kalau ada khawatir, ada takut, jangan diteruskan pun gede-gede no, tambahin hati teman-teman. Pak, nanti anak saya nanti begini ya. Itu permainan pikiran kita yang dimasuki oleh waswisu-wisu dunia tadi. Terakhir, kita hidup ini dipermainkan oleh pikiran kita sendiri. Itu judul terakhirnya. Penutupnya, kita hidup dipermainkan oleh pikiran kita sendiri. Bagaimana supaya kita menang? Maka pikirkan yang positif saja. Termasuk lanjutannya hari ini, nanti di rumah cara terapi anak yang tadi itu. Ketika anak tidur, ketika anak HP-an dengan terapi sendiri, hindari dua kata. Apa itu? Kata jangan dan kata tidak. Nah, ojo HP-an terus loyo. Ibu kan senang. Salah. Mengapa salah? Ada kata ojo. Nah, kamu tidak boleh HP-an terus. Salah. Karena apa? Ada kata tidak. Jadi hindari kata tidak dan kata jangan. Diganti dengan yang positif. Nah, lebih enak, lebih apik belajar timbangane HP-an dulu. Mulai hari ini, nak, kamu lebih suka belajar daripada HP-an. Kalimat itu diulang-ulang sesering mungkin di dua hal. Ketika anak HP-an dan ketika anak dalam kondisi tidur. Kedua-duanya masuk alam bawah sadar yang mudah untuk menerima nasihat yang baik. Hindari kata tidak dan jangan. Ojo karo ora, hindari dalam bahasa Jawanya. Nah, ojo hapian. Nah, ora oleh hapian, hindari. Dalam bentuk kalimat yang lain pun begitu. Anak males makan, bahkan sulit makan. Nak oleh saiki sampai pangan nyeneng no. Betul dong. Nak oleh saiki sak terus sampai pangan iku nyeneng no. Nak oleh saiki sak terus sampai seneng makan. Nak oleh saiki sak terus sampai ibu makan 3 kali sehari. Jangan ditambahi yang lain, cukup itu yang diulang-ulang. Insya Allah suatu saat anak itu akan seperti yang jenengan ucapkan, karena ucapan adalah doa. Maka jenengan mengucap jelek, doa jelek. Maka kita ucapannya baik-baik saja kepada suami, kepada anak, kepada teman, sehingga api mawon walaupun guyonan, ya, walaupun guyonan. Kiranya itu jam 11 kurang 2 menit.
kita berdoa mudah-mudahan setelah ini saya tunggu 15 menit ada yang sharing privat. Nah, nanti silakan temui saya. Biasanya setengah jam. Setelah itu turun 15 menit ada yang sharing privat, nanti bisa menghadap ke saya, kita tunggu. Ala hadininya al-fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala wasilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liasadatina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa nas'aluka tawbata wal maghfirata wa tawfiqa wa hidayatan lana innahu huwa tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa dhurriyyatan shalihatan taqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mekaten ingkang saged kula aturaken punten ingkang kathah saderengipun dipun tutup kula kenging satu saking panjenengan hari ini komentar tentang kegiatan yang menikah. Ibu saya jadi itu pada murid tinggal berkomentar. Acara pada hari ini menurut jenengan seberapa penting dan seberapa baik untuk informasinya. Jadi itu paling murid salah satu untuk berkomentar. This is our estimate for student in which the N2 or learning categories have been completed. It's time to go because for afterwards, Satu menit for students who have been pick up this way in the madrasa hours, still tomorrow morning with no enthusiasm. Madrasa Hidayah Pustaka Guru Besar is not free and anxiety. Thank you. Students in group 3, 4, 5, and 6, 7 hours to do. Tanpa tunjuk tangan, Ibu berlomba. Jenengan itu Ustaz tadi. Monggo. Izin nih. Ibu Bu Yudi, ini mau berkomentar monggo.